poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kepada ketua kelas memimpin doanya. Oke, sebelum belajar, marilah berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kira-kira ada yang nggak hadir kali ini? Nihil, Bu. Masuk semua ya? Alhamdulillah, Bu, masuk semua. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui latihan berulang, peserta didik dapat menulis kalimat dengan menggunakan tanda baca koma. Yang kedua, melalui penulis peserta didik dapat mengategorikan kata kunci dari informasi pada pengaturan grafik sederhana. Oke, Bu. Baik. Nah, jadi apa sih jangan bahas ini oi. Aprin, kemarin. Dosen kepada sudah dibikin. Hah? Bahwa ini nah. Ya kan cerita apa lagi, sayang? Ya yang pertama Iya. menjadi bukan materi kan tapi Oh. Gue capek. bukan materi berarti yang dijelaskan menjadi Nah, jadi fabel itu adalah cerita dengan tokoh binatang. Dalam fabel, tokoh binatang berperilaku seperti manusia. Nah, coba buka nih bukunya. Ya, Bu. Coba kalian baca. Halaman berapa, Bu? Halaman 20. Kan di situ ada cerita tentang rahasia kaki itik. Oke, Bu. Sudah, Bu. Coba Ibu minta temannya maju ke depan satu saja ya. Oke, Bu. Saya mau, Bu. Ya boleh, Dinda. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan membaca cerita Tolong simak ya anak-anak. cerita fabel yang berjudul Rahasia Kaki Itik. Nah, di sebuah hutan tropis Kalimantan saat musim hujan telah berlalu. Udara yang panas menerpa dan daun-daun pun mulai mengering. Sudah, Bu? Nah, terima kasih ya Dinda. Ya, Bu. Baik. Ibu ingin bertanya nih. Ya, Bu. Apa yang ia rasakan saat bangau mengejeknya? Itik ya, Bu ya. Bangau. Perasaan itik. Iya. Perasaan itik saat diejek bangau sedih, Bu. Terus? Dia merasa minder. Oh, minder ya. Terus apa yang ia rasakan ketika sadar bahwa kakinya berguna untuk berenang nih? Dia sangat senang, Bu, karena dia bisa berenang menggunakan kakinya. Wah, pinter ya Dinda. Ibu ada soal nih, kosakata. Kira-kira dari tiga ini ada yang belum paham nggak? Saya, Bu. Ya Dinda yang mana? Yang iba, Bu. Yang iba ya? Ya. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu iba. Iba adalah perasaan kasihan atau balas kasihan terhadap penderitaan orang lain. Kita ya, Bu, melihat itik yang sedang diejek bangau. Nah, iya benar Dinda. Kalau minder gimana, Bu? Aku hanya tahu katanya, tapi nggak tahu maksudnya. Nah, jadi minder itu merasa rendah diri atau kurang percaya diri. Misalnya misalnya itik kan punya kaki yang bisa berenang, Bu. Dia seharusnya nggak boleh minder ya, Bu. Iya, benar sekali Dinda.
Kalau kawanan Bu, berteman ya? Kalau kawanan, ya sekelompok hewan atau orang yang bergerak atau hidup bersama. Oke Bu, sudah paham Bu sekarang. Ya, baik. Pada bab sebelumnya kan kita udah belajar tentang fungsi tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Baik, di sini kita akan belajar tentang koma. Ada yang tahu nggak fungsinya apa? Belum tahu Bu. Belum tahu ya? Iya. Baik, di sini bakal menjelaskan apa itu fungsi koma. Fungsi koma yang pertama memisahkan unsur dalam suatu deretan. Yang kedua, pemisahan anak kalimat dari induk kalimat. Yang ketiga, memisahkan kata safa. Jadi kita hari ini akan membahas tentang tanda koma yang ada kata tetapi. Nah, di sini banyak contohnya nih. Bu. Contohnya ya. Ya Bu. Kaki elang, kokoh, koma, kuat, koma, dan berkuku tajam, titik. Nah, ini ada titiknya. Ya Bu. Terus yang kedua, titik merasa sepi, koma, tetapi hanya diam. Oke Bu. Baik, coba anak-anak membaca ulang dari cerita rahasia Kak tadi. Coba temukan tanda komanya nih. Oke Bu. Temukan tanda komanya ya. Ya Bu, sebentar. Saya Bu. Ya, udah. Panasnya, koma, panasnya tanda seru. Jadi kalau dibaca, oh panasnya, panasnya, gitu Bu. Oh gitu. Nah di sini juga ada Bu tanda komanya pada kalimat. Tentu saja, koma, kolam renang sangat mengasyikkan. Wah, pintar ya Dinda. Ya Bu. Terima kasih Dinda. Sama-sama Ibu. Kita kan udah ngebahas tentang fabel dan koma. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan gak nih materi kita hari ini? Bu. Ayo maju. Saya Dirti. Ya, maju Dirti. Oke, jadi hari ini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini teman-teman. Hari ini kita membahas tentang dua materi. Yang pertama kita membahas cerita fabel. Nah, cerita fabel adalah cerita yang diperankan oleh hewan. Nah, hewan-hewan tersebut memiliki karakter seperti manusia atau kelakuan seperti manusia. Nah, yang kedua kita membahas tentang fungsi tanda koma yang ada kata tapi sebelumnya. Itu aja Bu. Ya, terima kasih ya Dirti. Iya Bu. Gimana anak-anak dari materi yang Ibu jelaskan tadi? Apakah anak-anak sudah paham? Alhamdulillah sudah Bu. Baik. Gimana nih, seru nggak pembelajaran kita hari ini? Seru banget Bu. Soalnya banyak cerita tentang hewan. Iya, benar. Nah, udah pada ngantuk ya? Iya Bu, udah pada ngantuk. Ada yang mau ice breaking nggak? Mau? Ayo maju, kita ice breaking yuk. Saya Bu. Ayo maju. Experience apa Bu? Ice breaking, semangat aja kali ya. Oke, oke teman-teman kita tepuk semangat ya. Jadi benar aku ya. Iya. Oke teman-teman siap ya. Ya, ayo. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Baik, terima kasih ya Dewi. Oke Bu. Berikutnya nanti kita akan membahas tentang kue ya anak-anak. Oh cara membuat kue ya Bu. Iya. Nah, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran, kepada ketua kelas memimpin doanya. Oke Bu, baik teman-teman. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, baik. Anak-anak terima kasih antusiasnya hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan
kami sayang